Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Seminggu lalu, Ruby sudah siap untuk bekerja. Memberi kesan yang baik, dirinya berdandan paripurna. Memakai kemeja warna merah muda dengan bawahan celana bahan berwarna hitam. Rambut aslinya telah tertutupi dengan rambut palsu warna ginger bergelombang. Wajah mungilnya pun sudah ia poles dengan riasan menor memanipulasi usianya. Tersenyum manis di cermin dan merasa puas akan penampilannya, Ruby pun bangkit dan mencangklong tas yang baru ia beli tadi malam. Termasuk semua yang ia pakai memang masih baru. Tentu, uang pemberian dari Xavier ia gunakan untuk investasi awal. Kalau keterima kerja sudah pasti uangnya akan berlipatkan. Keluar dari apartemen dengan tersenyum cerah. Di mana waktu masih pagi buta. Ruby memang ingin menampilkan kesan baik untuk om-om bujangan itu. Kan jam 7 harus sampai di kantornya. Pesan semalam yang Ruby ingat dan harus dirinya patuhi. Masalahnya, begitu keluar dari gedung apartemen Ruby malah kayak orang linglung tak tahu tujuan dan arah. Hanya karena bingung akan kendaraan apa yang harus ia pilih. Mau mobil Tesla, sayang sekali mobilnya masih di showroom belum dirinya beli. Ini gue pilih gerbecar atau ojol. Monolog Ruby dengan wajah yang mendongak. Berpikir keras, mobil nyaman sih. Penampilan gue bakalan aman. Tapi takutnya macet. Dan gue malah terlambat. Motor satset, tapi rambut kece gue, pasti bakalan kayak singa mengaum. Mana warnanya udah sama lagi, Ruby masih bimbang akan pilihannya. Lebih bagus naik mobil si om bujangan lapuk sih. Gratis. Beneran datang mobilnya. Padahal Ruby asal bicara. Tapi, beneran, mobil hitam metalik milik Aidan datang. Sekarang berhenti tepat di sampingnya. Di mana pemilik mobil keluar dengan gaya andalannya. Aura angkuhnya bisa gitu ya, ada di setiap langkahnya. Wih, udah siap ternyata. Saya pikir, kamu masih dalam mimpi. Aidan datang-datang langsung memberi celetukan khas. Khas yang membuat Ruby pasti merotasikan bola matanya. Aku serius ya, mau kerja om. Bela-belain nih bangun pagi. Kan kata om jam 7 kan? Bagus. Ternyata kamu bisa patuh juga ya, ujar Aidan dengan senyum tipisnya. Terus, om kesini pagi-pagi buta apa maksudnya ya? Gak mungkin kan, mau jemput gue? Hahaha. Ruby tertawa kecil akan mungkinnya ucapannya akan terjadi. Itu tahu, daripada lama-lama, mending sekarang berangkat. Wajah Ruby jadi datar mendengar kebenaran akan ucapannya. Lah, beneran jemput, om? Ini gue jadi anak emas atau gimana? Pakai dijemput segala, Ruby menaikkan alisnya heran. Saya jemput kamu, karena kasihan. Anak pungut kayak kamu pasti bingung cari alamat. Daripada kesasar mending saya jemput. Terus, supaya kamu tuh gak telat. Waktu itu berharga ya, balas Aidan dengan wejangannya. Ruby hanya bisa melongo, ada orang seperti itu ya. Kok penjelasannya kayak gak masuk di akal ya. Dikira dirinya bocil semkali yang masih gak bisa nyari alamat. Padahal mah, Ruby dengan jiwa petualangnya sudah hampir berkeliling kota Jakarta. Tapi, bagian pestanya, bukan nyari uangnya, tapi karena ini calon bos. Ruby harus belajar jadi anjing penurut, yang manut akan perintah tuannya. Oh, gitu. Ya udah om, yuk kita berangkat. Ruby benar-benar segera masuk dengan mandirinya ke dalam mobil. Tanpa permisi dahulu sama yang punya kendaraannya. Aidan yang sudah paham akan sifat perempuan itu pun hanya bisa tersenyum seperti logo kuman. Meninggalkan area apartemen dengan keheningan panjang. Baik Ruby dan Aidan, keduanya memilih sama-sama menutup mulut. Tapi, begitu keduanya saling melirik, ingin memandang secara diam-diam yang berakhir gagal.
Akhirnya Ruby jadi ada keberanian untuk berbicara terlebih dahulu. Kira-kira maksudnya aku, kerjanya apa ya? Tanya Ruby memastikan pekerjaan apa yang nantinya akan dia dapatkan. Ya lihat nanti aja. Kalau ada lowongan terus kamunya mampu ya coba dulu. Kalau gak ada lowongan ya pulang. Nyari lagi lowongan di tempat lain, jelas Aidan tanpa beban. Lah, Ruby kira beneran ada kerja. Taunya, jirlah. Kalau belum pasti kayak gitu, ngapain nawarin kerja om? Aku mau yang pasti-pasti aja om. Uang makin menipis nih. Pokoknya, kerjaannya harus ada. Mau ada lowongan, kagak ada lowongan pun aku maksa mau kerja. Asisten om juga oke banget tuh, Ruby tak mau berharap kosong. Jadi, kalau bisa negosiasi sama yang punya perusahaan kenapa enggak? Saya udah punya asisten. Personal asisten lebih tepatnya. Kalau kamu maksa ya, ada sih yang butuh asisten. Mau? Tawar Aidan dengan senyum muslihat yang hanya bisa dilihat mata batin orang beriman. Mau? Ih, om, kirain beneran kagak ada lowongan. Asisten manajer, kan? Asisten obesi, balas Aidan dengan datarnya. Lalu melirik Ruby yang ia dapati wajahnya berubah jadi masam. Asu, Ruby hanya bisa mengumpat dan memalingkan wajahnya ke arah ke jendela mobil. Tak menanggapi lebih ucapan om bujangan lapuk itu. Pingin ninju sih, tapi, taruhannya kagak dapat kerja gimana. Marah. Aidan cuma memastikan apakah anak baru gede bisa marah juga. Pengen jambak sih. Tapi, gak apa-apa kok om. Calon kacung harus mental baja sih. Apalagi modelan bosnya kayak situ, mata Ruby melirik tajam calon bosnya. Dengan senyum manis tapi ada sepet-sepetnya. Aidan hanya bisa terkekeh pelan. Seru juga ya, godain anak baru gede. Keheningan kembali melanda. Dengan Ruby yang mulai gelisah, begitu tahu jalan yang dilewati oleh Aidan adalah jalan menuju rumahnya dan papanya. Kok? Emang perusahaan om ada di perumahan ya? Hah, enggak lah. Ini, saya mau mampir dulu ke rekan kerja saya. Ada yang harus saya berikan padanya. Barang penting, ya. Jantung Ruby mulai rileks. Tak terlalu berdetak begitu kencang seperti tadi. Kalau rekan kerja gak mungkin ayahnya kan. Sebentar lagi, rumahnya akan terlewati. Lumayan dirinya bisa melepas rindu dengan melihat rumahnya dahulu. Tapi, begitu tahu mobil milik Aidan mulai memasuki pekarangan rumah yang sangat familiar baginya. Matanya tak bisa untuk terbelalak kaget. Dengan jantung yang serasa ingin melompat dari tempatnya. Om, kok kesini? Ruby mulai panik. Lah, emang di sini. Kenapa? Kok mukanya kayak panik gitu? Hah, enggak panik. Gue biasa aja tuh, Ruby mulai duduk secara tegak dan santai. Tapi, keringat seakan datang secara bersamaan di mana punggungnya terasa basah dan perut yang melilit gugup. Tenang Ruby, ya udah yuk, ajak Aidan yang membuat rahang Ruby seakan terjatuh ke bawah. Yuk, kemana? Dirinya ikut masuk gitu. Kemana om? Kan, ini urusan om. Saya tunggu di mobil aja. Ruby berusaha menolak dengan halus. Ikut aja. Saya lama di dalam. Lagian ini masih pagi. Kamu, pasti belum sarapan kan? Kebetulan, rekan kerja saya ini, besan kakak saya. Kami akrab kok. Numpang sarapan kayaknya gak masalah. Aidan berusaha meyakinkan Ruby untuk masuk ke dalam rumah. Dan dirinya akan pastikan gadis ini ikut ke dalam. Gak apa-apa om. Aku di mobil aja. Lagian aku udah sarapan kok, Ruby berbohong. Tapi perutnya tak bisa diajak kerjasama. Di mana berbunyi keras sampai membuat Ruby menunduk malu dan Aidan yang tersenyum senang. Saya maksa sih. Lagian kasihan perut kamu. Setelahnya Aidan keluar terlebih dahulu. Lalu membukakan pintu mobil untuk Ruby. Dengan tangan yang benar-benar terulur agar gadis ini mau akan ajakannya. Ruby ingin berkelit, kalau bisa mendorong Aidan dan membawa lari mobil ini agar tak masuk ke dalam. Sayang, itu hanya rencana gilanya.
Karena begitu tangan penuh keringat dinginnya membalas uluran Aidan, pria berumur 30-an ini pun segera membawanya untuk masuk ke dalam. Hatinya resah dengan jantung yang terus bertalu lebih cepat dari biasanya. Bahkan kakinya serasa mengawang seolah tak menapakkan diri. Dirinya tak siap untuk kembali bertemu dengan ayahnya. Meski kemungkinan ayahnya mengenalinya karena penyamarannya, tetap saja Ruby merasa tak tenang. Tapi, semoga saja penyamarannya berhasil di mana ayahnya benar-benar tak mengenalinya. Semoga saja. Keduanya masih berdiri setelah mengetuk pintu. Menunggu punya rumah untuk membukakan pintu. Dan kebetulan yang membukakan pintu itu adalah suryanya sendiri. Menyambut ramah kedatangan Aidan, dan Ruby yang segera bersembunyi di tubuh jangkung pria dengan tinggi 190 cm ini. Wah, pagi-pagi saya kedatangan tamu, ujar Surya ramah dengan senyum keriputnya. Lalu Aidan secara sopan segera mencium tangan orang yang lebih tua darinya itu. Sama tersenyum. Tapi senyum tipis andalannya. Sengaja Om. Soalnya takut Om keburu berangkat kerja. Sama, saya bisa numpang sarapan kayaknya. Aidan mencoba berkelakar meski nada ucapannya begitu datar dan monoton. Tapi, berhasil membuat Surya kembali menyunggingkan senyumnya. Boleh. Ya udah masuk, yuk, ajak Surya dengan membukakan pintu rumah dengan lebar. Tunggu bentar Om. Ada yang mau saya berikan sama Om. Surya menunggu, sampai alisnya berkerut bingung. Begitu Aidan mengeluarkan seorang perempuan di balik punggungnya. Lah, ada orang lain ternyata. Siapa? Ini, saya mau kembaliin lagi anak Om, yang kabur itu. Ternyata selama ini dia di dekat kita, terang Aidan yang sontak membuat Ruby mengangkat wajah dan menatap tak percaya lelaki di sampingnya ini. Lah, kok ceritanya jadi gini? OM, Ruby berteriak keras tepat di bawah kuping Aidan. Lumayan penging meski tak langsung gendang pendengaran. Dibalas dengan tatapan santai yang seolah mengejek Ruby akan kedongoannya. Aidan benar-benar tak terprediksi oleh Ruby. Oh, anak saya yang kabur itu, ya. Tapi, kayaknya bukan. Anak saya yang kabur rambut pendek warna hitam. Wajahnya asli, gak kayak yang ini sih. Rambut warna cabai busuk, dan bedak 5 sentinya mah bukan anak saya. Mendengar perkataan Surya yang ragu akan anaknya, berakhir membuat Aidan secara sadis melepas rambut palsu milik Ruby. Ruby tak mampu mengeluarkan sepatah kata selain hanya diam membisu. Masih mencerna situasi. Takutnya masih dalam delusi. 50% tingkat kemiripan dengan anak saya. Lagian kenapa diajak pulang ya, nak Aidan? Kasian, mungkin masih senang numpang di apartemen orang. Surya tak bisa lagi menutupi fakta yang sebenarnya. Padahal dirinya hanya bersandiwara. Pura-pura tak tahu apa-apa. Jika tadi hanya Ruby yang melongo, kali ini Aidan sampai terbengong heran. Jadi ternyata, gak ada raut terkejut atau senang itu udah tahu anaknya dari dulu ada di mana. Lantas, kaburnya Ruby itu sia-sia. Ruby masih belum menangkap apa arti semua ini. Aidan menjebaknya, dan papanya yang menelantarkannya, begitu. Masuk, biar lebih jelas, mending sarapan dulu, biar otaknya conek. Aidan segera masuk ke dalam dengan rambut palsu yang segera ia buang. Ruby, mau tak mau pun mengikuti. Tak ada lagi bagi dirinya untuk berkelit lagi sekarang. Ketiganya kini duduk dalam kondisi tegang, di ruang tamu yang masih sama seperti dulu. Sedari awal masuk, mata Ruby tak henti menjelajahi isi rumahnya. Ternyata tak ada yang berubah, hanya suasananya yang sedikit suram. Lebih kedingin, tak ada kehangatan sama sekali. Mereka sudah sarapan. Kini tinggal meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Coba nak Aidan cerita, awal mula kenapa ingin mengembalikan Ruby. Apa kamu tahu situasi apa yang kamu hadapi? Semuanya, tanya Surya yang ingin mendengar dari versi cerita Aidan. Iya, Om. Sejak saya tahu Ruby tinggal di apartemen milik keponakan saya cari tahu semuanya.
Orang suruhan saya akhirnya mengungkap Ruby ini sebenarnya anak Om yang kabur. Kita kecolongan saat pesta orang tua saya waktu itu. Kalau Om jeli, sebenarnya Ruby sudah dekat di sekitar kita. Hanya saja, perempuan ini pintar berkamuflase. Dirinya berdandan seperti wanita matang. Akhirnya saya datang ke Part Xavier pura-pura tak tahu apa-apa. Saya juga sedikit menginterogasinya waktu itu. Ya, seperti Om tahu, anak perempuan Om terus saja berkelit dan saya tetap di dalam kepura-puraan. Sampai saya ada sedikit ide untuk mengembalikan Ruby pada Om. Memancingnya dengan pekerjaan. Padahal saya hanya ingin cepat mengembalikannya pada Om Surya. Ruby sudah terlalu lama kabur, dan lebih buruknya dengan salah satu anggota keluarga Prayuda, mata Aidan meredup dengan penuh penyesalan. Segala permasalahan ini ternyata selalu datang dari keluarganya. Dan saya minta maaf untuk mewakili Xavier dan dari keluarga besar Prayuda. Termasuk yang menimpa Ruby dan hilangnya kehormatannya. Aidan mulai duduk tegak dan menatap secara mantap mata milik Om Surya. Meminta maaf sedalam-dalamnya akan kesalahan fatal yang dilakukan Xavier. Ruby yang mendengar penjelasan Aidan hanya mampu menarik nafas secara berat. Kini aibnya bukan hanya dirinya dan Xavier yang tahu tapi juga Om Aidan. Ruby sebenarnya tak sanggup bahkan untuk mengangkat kepala dan bertatap muka dengan ayahnya. Raut kecewa ayahnya pasti akan membayangi di setiap langkahnya. Tapi, bagi Surya dengan terbongkarnya semua ini, seolah tak berpengaruh apa-apa pada dirinya. Rautnya bahkan santai dan tenang. Seakan sudah menerima dari jauh hari dengan lapang dadanya akan permasalahan ini. Oh, padahal mah biarin aja Ruby dengan hidup barunya. Saya ingin lihat seberapa lama dirinya bertahan dengan jadi parasit. Tapi, nak Aidan keburu mengembalikannya, ujar Surya dengan santainya. Ruby sampai mengangkat kepala memastikan apa benar yang baru saja bicara adalah papanya. Kok, gak ada raut kecewanya? Papa, sumpah deh, aku bingung banget. Papa kok gak kecewa? Terus, kenapa Papa seolah tahu semuanya? Aku tuh sebenarnya bodoh atau dongo ya? Karena kayaknya cuma aku deh yang masih gak ngerti sama situasi ini. Ruby memandang bolak-balik papanya yang duduk secara santai, tenang dan tak terpengaruh. Papa emang tahu semuanya dari lama. Tapi, kakakmu belum tahu apa-apa. Papa kecewa tapi itu dulu. Sekarang Papa udah menerimanya. Sebenarnya Papa ingin jemput kamu, tapi Papa ingin tahu seberapa lama kamu kuat bertahan dengan uang yang makin hilang di dompet kamu. Tapi, taunya Aidan malah mengembalikan kamu. Ya, Papa gak ada pilihan selain nerima kamu lagi. Itu juga kalau kamu mau pulang dan tinggal di sini lagi. Begitu Aidan selesai dengan perkataannya, tubuh Ruby segera menerjangnya dengan memeluk erat. Lalu terdengar tangis yang mulai terdengar nyaring. Papa tahu gak? Ruby sebenarnya pengen pulang. Tapi, gak sanggup kalau harus lihat raut kecewa Papa kalau tahu Ruby. Ruby udah gak perau, Ruby tak sanggup melanjutkan perkataannya. Yang ada perempuan itu malah menangis keras. Udah jangan dilanjut kalau kamu gak sanggup. Papa tahu kamu. Papa tahu permasalahan kamu. Segalanya. Padahal kalau kamu cerita dulu sama Papa, Papa gak akan marah sama kamu. Yang ada Papa marah sama diri Papa sendiri karena gak bisa jaga kamu. Papa kecewa. Itu pun bukan sama kamu tahu. Tapi Papa kecewa sama diri Papa sendiri. Kalau soal Papa gak jemput kamu atau malah terkesan menelantarkan kamu. Itu karena Papa ingin lihat kehidupan yang kamu pilih itu, apakah akan membuat kamu sanggup bertahan jauh dari Papa dan uang. Nyatanya kamu lumayan kuat juga ya. Mungkin, karena Xavier punya uang. Coba kalau kamu malah luntang-lantung gak jelas, Papa yakin belum seminggu kamu pasti udah pulang. Sembari membalas pelukan erat putrinya, tangan Surya juga mengusap lembut kepala Ruby. Tangis putrinya kini mulai beralih jadi segukan. Tak histeris seperti tadi. Iya, pasti aku bakalan pulang kalau gak ada uang.
Tetapi bisa jadi enggak juga. Karena aku gak bisa lagi jadi anak kebanggaan papa. Lagian, bagaimana aku jelasin semuanya sama Zafran, papa mamanya? Apa aku harus bilang aib aku? Papa, aku harus bagaimana? Mata Ruby kini membeliak liar dengan perasaan takut. Dirinya sudah pulang, tentu akan banyak pertanyaan bagi semua orang terhadap dirinya kemana selama ini. Dan alasan kenapa bisa meninggalkan pernikahannya dengan Zafran. Itu urusan papa. Intinya, aib kamu akan papa pastikan hanya Xavier, papa dan Aidan yang mengetahuinya. Kakakmu juga jangan tahu. Surya membuat putrinya bangkit dan duduk di sebelahnya. Mengusap bekas air matanya di pipinya. Ruby hanya bisa pasrah dan mencoba untuk tenang. Aidan yang sedari tadi bungkam dan hanya melihat interaksi anak dan ayah itu kini mulai berdeham. Menarik atensi keduanya dan melihat ke arahnya. Om, maaf jika saya terlalu cepat mengatakan ini. Tapi, mengingat umur saya semakin matang dan perasaan yang makin menggebu saya rasakan. Saya hanya ingin bilang, kalau saya ingin mempersunting Ruby jadi istri saya, Aidan berucap mantap, tak lagi memikirkan kondisi dan situasi yang belum kondusif. Yang tentu saja perkataannya membuat ayah dan anak itu terdiam syok. Tak tahu harus meresponnya seperti apa. Apa bahagia? Maaf nak Aidan. Anak saya baru kembali dan kamu ingin apa tadi? Mempersuntingnya. Menikahi Ruby maksud kamu? Tanya Surya memastikan. Iya, Om, secara tegas dan lugas Aidan menjawabnya. Ditolak. Mending Om pulang deh. Ngaco bener ngomongnya. Lagian, Om tahu kan keadaan aku seperti apa. Aku bukan gadis lagi. Lagi pula umur kita jauh. Om, harusnya cari yang setara dengan Om. Wanita dewasa dengan pemikirannya. Bukan seperti aku, yang kata Om, aslinya masih anak remaja. Bagi saya tak masalah jika kamu bukan gadis lagi. Karena saya menerima kamu apa adanya. Bahkan dengan umur belia kamu itu pun saya siap untuk menerima kamu. Tapi, akunya juga gak mau sama Om. Om kan udah Om. Kepala 3. Nanti aku dikatain nikah sama sugar daddy gimana? Buat apa capek-capek mikirin perkataan orang? Lagian saya awet muda ini. Sugar daddy dari mananya? Coba jawab saya dengan jelas, kenapa kamu menolak saya? Jika karena kamu hanya ingin Xavier di hidup kamu, silahkan saja bermimpi. Sedari tadi mereka berdua berdebat, berakhir dengan Ruby yang diam membisu begitu Aidan mengeluarkan kartu as. Sialan, si Om bujangan lapuk ternyata tahu apa maunya. Ya, emang Ruby mencintai Xavier. Lagi pula Ruby hanya merasa pantas saja dengan lelaki itu. Alasan kuatnya, karena lelaki itu jugalah yang menyentuhnya pertama kali. Seharusnya ada kesempatan baginya dan Xavier untuk bersatu. Ruby, dengar. Kalau kamu hanya merasa pantas dengan Xavier hanya karena lelaki itu yang pertama kali menyentuh kamu, sebaiknya kamu hilangkan pemikiran itu. Karena ada saya yang siap menerima kamu apa adanya. Lagi pula Xavier itu gak bakalan balas balik perasaan kamu ke dia. Xavier itu udah punya perempuan sekarang. Itu alasan kenapa dia sekarang susah untuk dihubungi. Aidan lantas beralih menatap Om Surya yang sedari tadi hanya mengamati perdebatannya dengan Ruby. Cara lain, dirinya akan mendekati papanya. Om, bagaimana? Setuju kan kalau saya mempersunting Ruby? Saya, setuju-setuju saja sih. Asalkan anak saya mau menerimanya. Sebaiknya nak Aidan pulang dulu. Berikan waktu bagi Ruby untuk berpikir dahulu. Kasian. Mungkin masih bingung juga baru saja pulang ke rumah, lalu sekarang ditambah lamaran tiba-tiba nak Aidan. Perkataan bijak Surya akhirnya dimengerti Aidan dan membuat lelaki itu pulang. Jika kalian bertanya, kenapa Aidan bisa senekat ini? Jawabannya hanya satu. Hatinya telah bertemu seseorang yang berhasil membuat jantung bertalu kencang. Dengan pikiran yang selalu terarah pada perempuan itu,
Ruby dengan sifat asli dan apa adanya berhasil mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat dengan secara singkat. Dan Ruby hanya bisa terdiam, begitu tahu ternyata Xavier sudah ada perempuan lain. Bagaimana Om Aidan bisa tahu hal itu? Tentu, pria itu pasti punya koneksi tinggi. Contohnya saja kasus dirinya. Si Om bisa tahu segalanya sampai ke akar-akarnya. Udah, jangan dipikirkan sekarang. Mending kamu hapus make up jelek itu. Kayak tante girang papa lihatnya, Surya meledeknya. Ih, kok papa bilang gitu? Ngaca makanya. Tahu ah, aku mau ke kamar dulu. Ruby segera berlalu pergi. Dengan Surya yang kembali meledek. Emang masih tahu kamarnya ada di mana? Papa, aku gak amnesia ya. Ruby kini benar-benar menghilang dari pandangan Surya. Surya kini bisa kembali merasakan hati yang mulai hangat. Dulu dirinya hanya bisa menahan kerinduan akan kepulangan putri bungsunya itu. Atau menahan keinginannya untuk menemuinya. Dengan alasan, mencoba mengikuti apa mau anak bungsunya itu lakukan. Surya hanya mengamati dan melindungi dari jauh. Dan alasan kenapa Surya tak memberitahu Berlian di mana adiknya, dirinya hanya memberi kesempatan untuk Zafran agar menarik hati Berlian pada pria itu. Jika Berlian tahu Ruby ada di mana, anak sulungnya itu pasti menjemputnya dan akan merelakan pernikahannya. Dan dirinya tak mau itu terjadi. Karena Surya mulai paham, ketika Zafran datang ke rumahnya waktu itu. Pria itu ternyata lebih tertarik pada Berlian ketimbang Ruby. Ingat dirinya pernah memerintahkan Zafran agar tak ikut mencari Ruby dan pria itu malah menyetujuinya. Itu menjelaskan Zafran memang tak pernah tertarik dengan Ruby meski mereka berdua pernah PDKT sekalipun. Zafran malah meyakinkannya akan tak khawatir pernikahannya dengan Berlian. Pria itu seolah menerima dengan lapang dada pernikahan dadakannya dengan Berlian. Itu salah satu faktor Zafran sudah dari lama ada rasa atas Berlian. Hanya saja, Surya masih belum tahu alasan jelas mengapa waktu itu Zafran memilih Ruby untuk dirinya nikahi. Dan kepulangan Ruby pun hanya bisa dirinya pendam dahulu. Karena Ruby yang masih tak siap untuk kembali bertemu dengan kakaknya. Sampai Surya merasa seminggu sudah terlalu lama dan berakhir dirinya menghubungi Berlian tanpa sepengetahuan Ruby. Siang ini dirinya akan kembali melihat pertemuan adik kakak itu. Dengan perasaan berdebar, pria dengan rambut yang mulai memutih itu pun duduk santai di halaman rumahnya. Memandang tanaman mendiang istrinya yang masih tumbuh dengan baik. Di masa tuanya yang Surya inginkan hanyalah kebahagiaan. Di mana melihat anak-anaknya yang mulai menemukan pasangannya. Semoga Ruby cepat mengambil keputusan. Ya, meski dengan Aidan yang sudah berumur matang pun tak masalah. Apalagi pria itu mau menerima Ruby apa adanya. Saya tahu perasaan senang tak boleh kita rasakan secara berlebihan. Tapi, saya harap semoga kebahagiaan terus mengikuti langkah anak-anak saya. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kak, kayaknya aku suka sama Jeano. Ruby tersenyum malu setelah mengatakannya. Berlian yang mendengarnya jadi menjawil hidungnya. Kala itu umur mereka baru berapa tahun sih? Di saat set saja belum lulus. Kamu tuh masih kelas 3 set. Mana boleh suka-sukaan. Biarin. Teman-teman aku juga gitu. Malah ada yang pacaran lagi, terang Ruby lalu bangkit dari bangku yang didudukinya beralih ke ayunan. Sampai pacaran, netra coklat gelap Berlian membesar. Terkaget mendengar anak set sudah pacaran. Tapi, pacaran itu apa ya? Dirinya sering mendengar kata itu keluar dari mulut orang dewasa, tapi arti sebenarnya dia tak tahu itu apa. Yang dirinya lihat, orang pacaran sering banget saling cium. Emang pacaran kayak gitu? Ih, Berlian bergidik ngeri. Kamu jangan ikutan kayak teman kamu. Bahaya, peringat Berlian. Dan matanya kembali fokus pada buku yang dibacanya sedari tadi. Sebenarnya sore hari waktunya mereka berdua duduk secara nyaman di bangku halaman rumah dengan membaca cerpen kesukaan mereka berdua.
Hanya saja kali ini Ruby memilih membahas keinginannya. Bahaya dari mananya sih kak? Berlian tak bisa menjawabnya. Bungkam, tapi dengan pikiran yang berkelana. Itu, seperti yang aku bilang tadi. Aku suka sama Jeano. Jadi, kakak bantuin aku ya, biar makin deket sama dia. Bukannya kita sering main bareng. Deket kan itu. Balas Berlian lalu mulai menutup buku cerpennya. Berlian jadi fokus mendengarkan apa mau adiknya. Tapi, Jeano lebih deketnya sama kakak. Jadi, gini kak, kakak bisa kan agak ngejauh dulu. Biarin aku berduaan sama Jeano. Ya, Ruby sudah mengeluarkan mata anjing yang menarik simpati. Berlian tak sampai hati untuk tak mengabulkannya. Meski artinya, dirinya kembali kehilangan satu-satunya bising yang membuat hidupnya berwarna. Tapi, tak masalah, asalkan itu bukan lelaki si mata Bambi, Berlian akan memberikannya pada adiknya Ruby. Iya, nanti kakak agak ngejauh dari Jeano. Ruby yang mendengarnya segera keluar dari ayunan dan memeluk kakaknya. Tersenyum senang. Wah, kalian pelukan gak ngajak Jin, lelaki yang sedari tadi jadi topik pembicaraan hadir. Memakai kaos polo dan celana pendek warna hitam. Rambut dengan potongan wolf cut-nya disisir rapi dan masih basah. Aroma lemon menguar. Jeano kentara sekali abis mandi sore. Ih, ngapain ngajak Jin? Soalnya Jin bau badan, Ruby mengejek. Padahal hatinya sedang berbunga melihat lelaki tampan idamannya. Mulai duduk dengan songong di samping kakaknya. Ruby jangan asal bicara. Jin itu wangi. Ini aja abis mandi, baru saja ingin duduk di samping Berlian, tapi keburu Berlian bangkit seolah ingin pergi. Aku masuk dulu, harus bantu ibu. Tanpa menunggu jawaban, Berlian segera menghilang dari pandangan keduanya. Jeano heran, tapi celetukan Ruby berhasil membuatnya kesal. Tuh, Kak Berlian aja sampai ngehindar. Itu artinya Jin beneran bau. Mana ada. Nih, Ruby cium badan Jin. Jeano mendekat pada Ruby. Mengarahkan keteknya ke arah hidung gadis kecil itu. Ruby hanya bisa tertawa tak sempat menghindar. Berakhir dengan keduanya yang sama-sama tertawa. Dari kejauhan ada mata Bambi yang mengawasi. Dirinya baru saja ingin mengunjungi tapi langsung disuguhi pemandangan seorang gadis kecil mirip Berlian sedang tertawa riang dengan seorang lelaki. Itu Berlian. Dan Zafran meyakini itu benar Berlian karena jepit rambut dengan batu berlian itu memang milik gadis itu. Zafran memang datang seorang diri. Menggunakan taksi, karena tak sabar ingin bertemu Berlian begitu tiba di Jakarta. Tapi yang dirinya lihat sekarang adalah Berlian yang sedang bercanda dengan seorang lelaki. Berlian mungkin melupakannya. Zafran yang merasa kalah sebelum bertarung pun berbalik. Tak melihat kejadian di mana Berlian yang asli hadir. Hanya untuk mengambil buku cerpennya yang tertinggal sembari memberi minuman dan cemilan untuk adiknya dan Jeano. Berlian. Sini main bareng, ajak Jeano yang dibalas gelengan kepala oleh Berlian. Gak usah, kalian aja. Ruby katanya mau diajarin bersama Jeano. Iya kan? Alis Ruby mengernyit bingung tak pernah merasa mengatakannya. Tapi, begitu kakaknya mengedipkan matanya, Ruby paham itu kode rahasia mereka berdua. Iya, Jin kan pintar. Ruby pasti cepat paham kalau Jin yang ajar. Jeano yang suka akan pujian pun mengangguk-anggukan kepalanya. Merasa sanjungan itu memang tepat untuknya. Kalau begitu Ruby bertemu orang yang tepat. Jin yang pintar ini siap membantu. Sejak saat itu, Ruby dan Jeano makin lengket. Kemana-mana berdua. Gak tahu pacaran enggaknya. Berlian jadi seorang diri. Karena Berlian yang tak pandai bergaul itu kembali menutup diri. Berlian juga masih berharap akan kedatangan teman masa kecilnya. Kenapa Zafran tak pulang? Apa Zafran melupakannya? Hubungan dekat Jeano dan Ruby kandas begitu Jin dan Berlian memasuki sekolah menengah pertama. Jin mulai bergaul lebih jauh. Ruby yang dibatasi pergaulan oleh Papa Surya pun tak bisa berbuat apa-apa.
Mungkin, makin bertambah usianya Ruby tahu batasan. Dan perasaan sukanya terhadap jin hanya perasaan semu. Sedang berlian tetap jadi pribadi yang tak memiliki teman yang banyak. Orang yang dikenalnya hanya segelintir. Berbeda dengan Ruby yang makin banyak temannya. Ruby pandai bergaul sedang berlian tak suka berlama-lama dengan yang namanya interaksi. Baik Ruby dan berlian sebenarnya banyak teman lelaki yang mendekati keduanya. Ruby sih menerima, bahkan mulai pacaran yang sebenarnya. Tapi, berlian malah menolaknya. Berlian masih menunggu Zafran, yang tak tahu kabarnya sekarang. Sampai ada seseorang yang sering mengiriminya surat. Dari kata puitis sampai gombalan-gombalan jadul. Berlian senang, hatinya mulai menghangat pada seseorang yang sering menamainya Batu Kali. Tapi, mengapa berlian seolah Batu Kali ini adalah Zafran? Salah satu isi surat yang paling mengena hatinya. Yang selalu ia bawa kemana-mana berbeda dengan surat lainnya yang ia simpan di buku bersampul coklat. Aku akan menemukanmu takdirku. Sampai ada satu kesempatan yang membuat kita tak bersama, aku pasti akan menghancurkan tembok penghalang itu. Kita pernah terpisah, tapi, aku yakin, takdir akan membawa kita bersama untuk selamanya. Percayalah takdirku, Batu Kali. Kadang, berlian selalu berharap surat ini benar dari Zafran. Tapi, itu mustahil. Karena lelaki itu tak pernah kembali. 2 tahun dirinya mendapat surat-surat ini. Semuanya terkenang di mana dirinya menyalin tulisannya di buku coklatnya. Tapi, akhir-akhir ini surat itu tak lagi datang. Berlian tak pernah tahu rupa sang pengirim. Dirinya pernah mencari tahu, tapi berakhir dengan kegagalan. Aku berhenti, mencoba melepasmu. Tapi, jika takdir membawa kita bersama, aku harap kita sama-sama bisa menerima. Kak, ada yang mau dekat dengan kakak. Lelaki ganteng hitam manis. Temennya pacar aku, Ruby yang baru masuk ke kamar kakaknya langsung saja menawari berlian seorang lelaki. Berlian yang sedang membaca buku diarinya, pun buru-buru menutupnya. Dan menyimpannya di bawah bantal. Ngapain? Kakak gak mau, tolak berlian. Ruby pun segera naik ke atas kasur dan duduk bersila di hadapan berlian. Kakak, dengerin aku. Kakak tuh mau masuk SMA, tapi aku gak pernah lihat kakak jalan sama pacar kakak. Kakak gak iri lihat aku hangout sama pacar. Sama teman-teman kakak yang sering pamer pacaran di kelas, apa kakak gak iri? Aku kasihan lihatnya loh, lihat kakak kemana-mana sendiri. Aku juga sekarang jadi gak enak kalau cerita soal pacar aku. Hidup kakak monoton tahu aku lihatnya, Ruby cemberut. Merasa kesal kenapa kakaknya bisa bertahan dengan buku-buku dan duduk di taman sendirian. Apa kakaknya gak tertarik menjalin hubungan? Ruby dengar, kakak emang gak tertarik sama hal kayak gitu. Buang-buang waktu aja kakak lihatnya. Kalau kamu lihat hidup kakak monoton, sebenarnya kamu gak lihat sisi kakak yang lain. Bahagianya kakak adalah sendiri. Tapi bukan berarti tempat yang sunyi. Ini lebih ke kakak gak masalah kemana-mana sendiri. Dan soal kamu yang merasa gak enak curhat lagi, kakak yang akan menagihnya. Kakak tahu kamu, sehari gak cerita pasti ada yang kurangkan sama hidup kamu. Kamu gak usah pikirin hidup kakak lagi ya, soalnya kakak baik-baik aja meski gak pernah menjalin hubungan percintaan sekalipun. Tangan berlian mengusap lembut pundak adiknya. Memberi pengertian bahwa hidupnya baik-baik saja. Tapi, aku maksa kali ini. Sekali aja, kakak coba jalan dulu sama lelaki ini. Orangnya baik kok, ya, bisa kan, berteman aja dulu. Ruby kembali mengeluarkan kartu asnya. Biasanya kakaknya berhasil luluh jika dirinya sudah mengeluarkan wajah memelasnya. Berlian menghela nafas berat. Tak bisa lagi mengelak begitu Ruby mengeluarkan jurus ampuh untuk merayunya. Berakhir dengan anggukan dan pekikan senang Ruby. Dan 2 hari lagi, pertemuan mereka akan diatur oleh adiknya. Berlian harus bersiap diri. Mungkin ini waktunya berlian keluar dari zona amannya.
Sialan, udah 3 tahun, dan gak ada hasil apapun. Zafran lu laki atau bukan sih? Erangan kesal Zafran menggema. Zafran lalu meninju keras samsak yang ada di hadapannya. Lelaki itu kini sedang melampiaskan emosi di ruang gym milik kakeknya. Akhir-akhir ini Zafran jadi sering mengunjungi tempat ini. Alasannya karena frustasi hubungannya dengan Berlian tak ada kemajuan. Terlebih, waktunya kini sudah habis. Zafran sebentar lagi akan kembali menyusul ayah ibunya. Melanjutkan pendidikannya di Inggris. Tolol, goblok, pengecut. Itu diri lo yang sebenarnya Zafran. Zafran makin berulang kali meninju samsak yang tak punya salah itu. Kaos tanpa lengannya sudah basah akan keringat. Rambutnya bahkan sudah mengeluarkan aroma asam yang kuat. Di mana basah serasa habis keramas tercetak jelas di rambutnya. Sadar diri juga manusia satu ini bahwa dirinya itu tolol bin goblok. Suara dari arah belakang menghentikan kegiatannya. Melihat sosok yang hadir, Zafran mendengus lirih. Tes, manusia gak tahu diri ternyata. Emang sejak kapan gue gak sadar diri? Gue bukan lo ya, yang gak pernah ngaca sama kelakuan lo yang belangsak itu, Zafran membalas pedas. Lalu duduk untuk mengistirahatkan badannya. Kelakuan gue belangsak, Zafran. Ternyata lo tahu gue banget ya. Javier terkekeh pelan dengan tatapan tajam yang mengarah pada sepupunya itu. Zafran balik membalas. Aura musuh yang kental membuat ruangan ini terasa mencekam. Jadi sparring gue. Berani kagak lo? Zafran menantang lelaki seusianya itu. Javier mendekat, langsung saja ingin menyerang lawan tanpa aba-aba. Tapi, Zafran berhasil menahan serangan. Berdiri lo. Gue rontokin gigi-gigi lo kalau perlu. Dan akhirnya keduanya benar-benar melampiaskan emosi terpendam mereka dengan saling adu kepalan tangan. Zafran merasa, beban tentang Berlian di pundaknya terasa berkurang di mana tangannya yang berhasil melumpuhkan lawannya. Merasa puas ketika berhasil membuat Javier benar-benar terkapar tak berdaya. Dari dulu lelaki itu ternyata tak lebih hanya pandai membual. Terima kasih karena lo mau jadi samsak hidup buat gue. Biaya rumah sakit nanti gue transfer. Zafran pergi meninggalkan Javier yang masih terbaring di lantai. Niat Javier yang ingin mengalahkannya taunya malah lelaki itu yang terkapar. Bertahun-tahun Zafran seolah tambah perkasa saja. Sebenarnya dari dulu pun jika mereka bertengkar sampai adu jotos, Zafran selalu jadi pemenang. Tapi, Javier tak pernah kapok untuk terus menantang bahkan bersikap jumawa meski hasil yang dirinya dapat adalah kekalahan. Brengsek, gue lagi-lagi kalah, bangkit. Javier terduduk dengan nyeri yang ia rasakan di ulu hatinya. Sampai matanya menangkap kertas foto tergeletak di lantai. Pasti milik Zafran yang tertinggal. Berdiri dengan kertas foto yang ada di tangannya. Tulisan, My Dear Berlian, membuat senyum miring terpeta di bibir Javier. Dirinya jadi penasaran rupa di foto ini. Membaliknya dan mata Javier tak bisa bohong untuk tak melotot terpesona. Siapa gadis ini? Ada hubungan apa Zafran dengan gadis paling cantik yang Javier lihat? Pacarnya. Kalau benar Javier tak segan untuk merebutnya. Dirinya tak akan membiarkan Zafran selalu beruntung. Gadis cantik ini harus jadi miliknya. Sekarang, mari kita cari tahu siapa nama di balik sosok ini. Javier harap gadis ini belum resmi jadi pacar Zafran, agar rencananya makin mudah. Bagaimana jadinya jika gadis impian Zafran dimenangkan olehnya? Javier Anggara. Bukankah itu kemenangan telak? Smirk jahat terlihat. Javier melangkah pasti, siap untuk mengalahkan Zafran. Merebut seseorang yang mungkin paling berarti di hidup Zafran. 2 hari berlalu, hari ini tepat Berlian akan bertemu sosok yang dikenalkan adiknya sebagai seseorang yang ingin kenal dekat dengan dirinya. Berlian kini sudah duduk di kafe mall terpopuler di Jakarta. Ruby baru saja pergi dengan pacarnya setelah membuatnya duduk menunggu di kafe dengan nuansa retro ini. Wajah pria itu, Berlian sebenarnya tak tahu.
Dan Berlian hanya mengandalkan perkataan Ruby yang bilang, nanti pria itu akan datang sendiri dan akan mengenalinya. Namanya saja bahkan Berlian juga tak tahu. Jadi, pertemuan ini Berlian benar-benar clueless. Hanya mengandalkan hatinya yang mencoba untuk menerima orang baru di hidupnya. Sampai ada seorang pria yang tersenyum lebar ke arahnya. Berpakaian santai dengan kemeja motif dan kaos hitam di dalamnya. Kaki jenjangnya dibalut celana jeans hitam yang ketat. Wajahnya manis dengan warna kulit tannya. Tinggi yang mumpuni di seusianya. Berlian mengangguk, membuat senyum lelaki itu semakin lebar. Lalu duduk di hadapannya. Gue cowok yang mau kenal dekat sama lo. Ruby udah ngasih tahu kan? Iya, Berlian menjawab singkat. Tak bisa untuk merespon lebih. Senyumnya pun hanya ala kadarnya. Nama gue lo tahu kan? Berlian menggeleng sebagai jawaban. Membuat pria itu berdecak. Gila juga si Ruby. Nama gue gak dikasih tahu sama dia. Jangan-jangan ini pertama kalinya lo lihat gue lagi. Dan Berlian lagi-lagi mengangguk. Kalian berdua aneh. Sumpah dah, lelaki yang belum mengenalkan diri ini tertawa lirih. Lucu aja dengan tingkah adik kakak ini. Lo percaya banget sama adik lo. Gimana kalau gue bukan orang baik? Parahnya lagi gak ganteng. Dan lo mau-mau aja gitu datang dan nemuin gue. Di luar ekspektasi si pria, Berlian benar-benar menjawabnya dengan anggukan. Aku percaya Ruby. Dia gak mungkin ngejerumusin aku. Lagian, aku memang suka akan namanya pandangan pertama melalui tatap wajah yang sebenarnya. Alih-alih ada gambaran, lebih menantang kalau kita hanya bisa saling menebak. Maaf, jika aku punya pandangan seperti itu. Wajah si pria tak bisa untuk menyembunyikan keterpesonaannya. Gadis paling cantik dan unik yang dirinya temui. Sejak gue lihat lo, di postingan adik lo si Ruby, gue udah kesemsem. Dan sekarang, kayaknya gue makin suka sama lo. Gimana, kalau kita langsung pacaran aja? Alis si lelaki menukik dengan jenakanya. Berlian hanya bisa diam membisu. Bercanda, lagian kita belum kenalan dengan benar kan? Kalau gitu kenalin, gue Hema Dikdaya, pria bernama Hema ini mengulurkan tangannya. Bibir berbentuk hatinya tersenyum manis. Dibalas dengan Berlian. Kemilau Berlian, keduanya melepaskan tautan tangan mereka. Cocok banget nama lo. Orang tua lo pasti beneran ngidam Berlian. Lihat aja, muka lo. Berkilau seperti batu Berlian, Hema mulai mengajak bercanda. Berlian yang masih merasa asing hanya bisa tertawa kecil untuk membalasnya. Kita belum pesan apa-apa ya. Lo mau makan atau minum doang? Kebetulan lapar sih. Sekalian pesan makan gak apa-apa kan? Entah ada yang salah atas perkataannya atau gimana tapi, Hema benar-benar tersenyum lebar di mana gigi putihnya terus terpampang. Gue suka gaya lo yang langsung bilang lapar. Gak jaim kayak cewek lain. Oh, apa aku pick me ya? Kan, beda sama cewek lain. Berlian jadi berpikir, apa benar dirinya seperti itu? Gak, lo apa adanya sih dari yang gue lihat. Berlian bisa bernafas dengan lega. Lalu keduanya segera memesan makanan. Selagi menunggu, Hema tak hentinya mengajaknya mengobrol. Berlian mulai nyaman. Hema benar baik seperti yang dibilang Ruby. Orangnya juga murah senyum dan tak seperti cowok kebanyakan yang dirinya temui bersifat cool. Hema lebih keceriwis kalau berbicara. Sifatnya juga sedikit humoris. Bahkan setelah makanan mereka berdua tandas, Hema tak hentinya mengoceh. Sampai seorang menginterupsi dan membuat Hema berhenti bicara. Wih, yang gak bisa ke base camp kayak biasanya taunya lagi kencan, pria tinggi menyapa. Mencolok dengan rambut poni yang menutupi wajahnya. Siapa lo? Hema bergurau tak mengenali si pria. Padahal dia tahu siapa pria ini. Si anjing. Awas aja, kagak gue bayarin kalau lo makan di kantin, ancam si pria berponi. Kagak takut gue. Lagian gue udah lulus ini,
Hema terkekeh dan si pria berponi berdecak malas. Sialan, bener juga loh, berakhir dengan keduanya tertawa bersama. Dan Berlian yang membisu bingung. Dia antara obrolan lelaki dan bahasa sangat halusnya. Gue jadi cuekin cewek gue gara-gara lo. Kenalan deh lo berdua. Berlian angkat dagumu sayang, biar si anjing ini tahu siapa cewek gue sekarang. Hema dengan gayanya memperkenalkan Berlian sebagai pacarnya. Padahal bertemu saja mereka baru kali ini. Berlian mengangkat kepala dan menatap secara langsung pria berponi itu. Di balik matanya yang ketutupan poni, si pria sampai tercengang melihat rupa gadis yang sedang kencan dengan Hema. Loh, bukannya ini gadis yang dirinya cari? Berlian mengulurkan tangan yang dibiarkan begitu saja oleh si lelaki karena masih tak percaya bisa secepat ini dirinya bertemu dengan orang dicarinya. Jadi Berlian itu namanya. Dan Zafran, apa pria itu tahu pujaan hatinya sudah ada yang punya? Oh, jangan-jangan Zafran kemarin-kemarin galau itu, tahu lagi si Berlian ternyata udah pacaran sama orang lain. Sialan, makin susah juga dirinya merebut Berlian. Tapi, bukan Javier namanya untuk menyerah begitu saja. Woi Javier, gue tahu lo terpesona tapi sayangnya dia udah milik gue. Jadi, mau sampai kapan lo anggurin tangan cewek gue? Javier tersadar lalu membalas uluran tangan milik gadis itu. Javier, lo nemu spek kayak gini di mana anjir? Javier berbisik yang membuat Hema tersenyum miring. SSSTT, rahasia dong. Javier yang mendengar balasan Hema pun tak segan untuk menggeplak tengkuk lelaki itu. Sampai pria itu mengaduh kesakitan. Kampret. Gue cabut dulu. Lupa gue ada yang harus gue beli. Javier meninggalkan keduanya. Dari kejauhan dirinya kembali melihat ke belakang. Pada dua manusia tadi. Tersenyum sinis. Niatnya ke mall tadinya mau cuci mata doang. Tahu sendiri tempat tongkrongannya sepi mungkin temannya yang lain seperti yang Hema lakukan. Kencan. Dan Javier bersyukur dirinya datang ke tempat di mana dirinya bisa bertemu dengan sosok pujaan hati Zafran. 2 hari ini dirinya kelimpungan mencari sosok Berlian. Jadi Berlian itu benar namanya. Bukan panggilan semata. Dan kali ini tak akan ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan apa keinginannya. Meski harus menikung Hema sekalipun dan merusak pertemanan mereka akan Javier lakukan. Kembali pada Berlian dan Hema yang kali ini mulai meninggalkan kafe itu. Hema mengajak Berlian untuk menonton film. Lanjutan kencan mereka berdua. Berlian kini duduk menunggu Hema yang sedang mengantre tiket. Tak menyadari adanya Zafran yang melihatnya dari kejauhan. Lelaki itu datang bersama Javier. Menemani sepupunya itu yang ingin nonton film bergenre romantis komedi. Dan tak dinyana ada Berlian. Perempuan itu sendiri. Sampai mata Zafran meredup begitu melihat Berlian dihampiri seorang lelaki. Sepertinya seusianya. Sialan. Zafran kecolongan ternyata. Sejak kapan gadis itu menjalin hubungan? Apa baru-baru ini ketika dirinya berhenti mengawasi gadis itu? Bisa Zafran lihat kini gadisnya dan pria itu mulai masuk ke dalam bioskop. Dan Zafran langsung saja mengikuti keduanya meninggalkan Javier yang sedang membeli popcorn. Sebelum itu Zafran memesan tiket film yang ditonton Berlian tadi. Ternyata film horor. Modusnya kebaca banget. Asli dah. Masuk ke dalam bioskop dengan tempat duduk yang kebetulan tepat di belakang Berlian dan si cowok yang memiliki warna kulit seperti dirinya. Honey Skin. Zafran mengawasi dengan perasaan was-was. Apakah akan ada adegan yang tak diinginkannya? Selama film terputar fokus Zafran tetap pada Berlian. Sudah berapa lama dirinya tak melihat gadis itu? Beberapa hari ini dirinya fokus akan kelulusannya. Lalu mulai bersiap diri untuk kembali ke Inggris melanjutkan kuliahnya di sana. Itu artinya dirinya akan kembali meninggalkan Berlian. Tanpa pernah menunjukkan satu kali pun batang hidungnya di hadapan gadis itu. Zafran terlalu pengecut dan takut.
Tapi, melihat berlian jalan dengan lelaki lain, hati Zafran meradang. Tak rela tapi tak bisa berbuat apa-apa. Apa ini waktunya dirinya mengikhlaskan berlian? Mata yang fokus terhadap berlian berubah jadi kelam begitu tangan si lelaki membuat tubuh berlian mendekat ke arahnya. Ternyata adegan seram di layar jadi penyebabnya. Kan, seperti Zafran bilang. Modusnya kebaca banget. Apalagi pas tangan si lelaki dekil itu mengusap-usap pundak berlian, bara api seolah muncul dari kedua bola matanya. Hatinya panas seketika. Tapi dari pov berlian posisi ini membuatnya tak nyaman. Kenapa lelaki ini kurang ajar sekali dengan beraninya mendekapnya. Padahal berlian tak ada takutnya sama sekali dengan adegan horor di layar. Ingin melepasnya tapi gak enak. Takut dibilang risih. Mana kata-katanya gak banget lagi. Jangan takut berlian, ada gue. Lo sembunyi di dada gue aja kalau ngerasa takut, hei. Mana ada. Bahkan berlian sekarang jadi tak bisa menonton dengan nyaman. Rating tingginya tadi berubah jadi 1%. Begitu tahu, lelaki ini begitu beraninya menyentuh dengan tanpa izinnya. Dan berlian benci sifatnya yang tak bisa mengucapkan kata menolak. Sialan. Berlian menyesal tadi pernah memuji lelaki ini. Taunya sama aja. Tapi ini gak bisa dibiarkan lama. Bisa lepasin gak dekapan kamu? Sesak soalnya, perkataannya tak menyinggungkan. Oh, gue bau badan ya. Melepaskan dekapan, Hema berlagak membaui badannya. Padahal tadi habis setengah botol deh parfumnya. Enggak kok, berlian buru-buru menjawab takut ada salah paham. Beneran, coba cium aroma badan gue, Hema menyodorkan tubuhnya, membuat berlian dengan segera mendekat supaya lelaki itu percaya akan kata-katanya. Tuh kan gak bah, perkataan berlian terhenti karena dahinya tiba-tiba merasakan daging lembut menempel di dahinya. Dahinya dicium. Duh, gue gak sengaja. Lo-nya sih kedeketan sama gue, ujar Hema dengan senyuman kecil di ujung bibirnya. Kena deh gadis ini dimodusin olehnya. Berlian hanya diam membisu, lalu kembali melihat ke arah layar bioskop dengan perasaan gamang. Trik murahan yang berhasil menjebaknya. Berlian ingin pulang dan tak ingin kembali melihat lelaki ini lagi. Ruby sepertinya harus berhenti untuk membuatnya menjalin hubungan. Cowok baik itu emang ada. Tapi baiknya di awal. Bahkan ketika lelaki ini mengoceh pun tak satu pun perkataannya didengar oleh berlian. Dan dari arah belakang, lelaki bernama Zafran yang melihatnya, hanya bisa mengepalkan tangan secara kuat. Tak terima. Tapi, Zafran ini siapa? Kesal dan kecewa. Selama ini Zafran percaya berlian tak akan menjalin hubungan lebih dengan lelaki lain. Tapi hari ini harapan Zafran patah. Mungkin salahnya juga yang malah bersembunyi dari berlian. Zafran hanya takut egonya terluka karena berlian melupakannya. Benar, seharusnya Zafran tak bisa berharap banyak akan berlian. Gadis itu baru berumur 2 tahun waktu berkenalan dengannya. Mana mungkin mengingatnya. Jadi, Zafran selama ini hanya percaya pada khayalan semu miliknya. Di mana berlian menunggunya. Jika hubungan berlian sudah sejauh itu dengan lelaki lain, Zafran tak bisa berbuat banyak. Karena hari ini detik ini Zafran mengikhlaskannya. Untuk seseorang yang hanya bisa jadi memandang dari jauh, memang seperti ini akhirnya. Selamat tinggal. Film belum selesai tapi pria mata Bambi ini dengan segera berjalan keluar. Meninggalkan berliannya. Jadi, seperti ini akhirnya. Harapan tinggal kenangan. Kasih tak sampai di mana aku tak bisa berbuat banyak. Aku hanya tak sangka akan ada titik di mana aku akan meninggalkanmu dengan keadaan patah dan putus harapan seperti ini. Tapi, ini bukan salahmu. Jelas ini kesalahanku dan hanya aku yang pantas menanggung semua derita ini. Berlian sampai menoleh ke belakang, karena mendengar ucapan lirih itu. Seperti tertuju untuknya. Ada apa? Bahkan dengan Hema yang bertanya pun tak berlian tanggapi. Hema jadi sadar berlian begitu dingin sekarang.
Musim seminya seolah berganti menjadi musim gugur. Lo baik-baik aja. Kenapa tatap lo jadi dingin ya? Aku hanya ingin pulang. Berlian tersenyum malas, lalu bersedekap. Hema bingung. Apa ada perkataannya yang salah? Atau perbuatannya? Tapi, Hema segera menepisnya. Berlian ini kan masih remaja labil. Pasti moodnya berubah-ubah. Ya, ini resikonya juga sih, mau-mau aja deketin anak SEM yang baru lulus. Akhirnya mereka pulang begitu filmnya selesai. Di parkiran mall, Hema keke ingin mengantar pulang. Tapi, Berlian dengan tegasnya menolak. Gak perlu, aku bisa sendiri. Oke, kalau kamu gak mau gue antar pulang. Tapi, kasih tahu nomor lo dong. Biar hubungan kita makin dekat. Nanti kamu tanya Ruby ya, tentang kelanjutan hubungan ini. Loh, kok jadi Ruby? Nanti kamu juga tahu. Aku pergi. Berlian berjalan meninggalkan Hema yang kebingungan. Dan Berlian bertekad ini terakhir kalinya dirinya melakukan seperti ini lagi. Selalu, lelaki yang ingin dekat dengannya menunjukkan hal manis di awal. Ujungnya, tabiat asli mereka yang seolah tertarik pada tubuhnya jadi terlihat. Inilah salah satu hal yang paling Berlian benci. Kenapa tak ada yang tulus menjalin hubungan dari hati? Fisik seolah selalu jadi yang utama. Tidak seperti lelaki si pengirim surat, yang Berlian tak tahu namanya siapa dan rupanya seperti apa. Tebakannya hanya pada satu orang yang sangat mustahil. Zafran. Lelaki yang sudah menghilang lama, tapi terkadang Berlian masih saja berharap padanya. Dan sekarang si pengirim surat juga mulai menghilang. Terakhir hanya tulisan kecil yang seolah pertanda memang ini akhirnya. Setelah 2 tahun lamanya, surat-surat itu kini akan jadi terbengkalai. Dan hanya akan tersimpan rapi tersalin di buku coklatnya. Aku sudah berada di ujung pertahanan. Ketika takdir memihak kita bersama, apa kita akan bahagia? Bersambung.